Maka itulah penentuan hidup dan mati dengan nafas. Maka disinilah dalam Al-Quran ada nafas, ada nufus, ada tanafas, ada anfas. Di mana tanafas? Di otakmu. Karena sesungguhnya pikiran kita inilah yang mempengaruhi kita, yang disebut jin dan setan itu. Yang yuwaswisu fi sudurinas. Padahal di sini adalah sebagai jiwa yang seharusnya adalah menjadi jenderal. Di sini adalah rajanya. Ini adalah jenderalnya. Kalau jenderalnya penjahat, maka bahaya. Timbullah keraguan ke sini. Padahal ini adalah kunci. Ini rumah dia. Tadi semua. Ini yang katakan tadi. Kaukabun duriyun. Maka harus dikatakan adalah syajarotin mubarak. Kalimatul taqwa. Kalimatul ikhlas. Kalimatul iman. Kalimatul tauhid. Ini yang harus dibangun di sini. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat dimanapun berada, Nusantara, sahabat TikTok, sahabat Facebook ya, dan sahabat YouTube. Semoga semuanya senantiasa ada dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat, begitu banyak yang bertanya kepada Abah tentang sahabat-sahabat kita yang terlibat, yang terbelit dengan masalah hutang. Ya, sebetulnya Abah tidak mau membahas ini ya sahabat, karena bisa jadi apa yang sejalan dengan Abah yang alami adalah tidak sejalan dengan panjenengan dari semua. Tetapi dari teman-teman sebagian ada yang mendesak Abah dari semua. Abah barangkali siapa tahu cocok ya tadi semua. Maka kata Abah, ya jangan tulul amal, jangan panjang angan-angan, tapi percayalah bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Pada dasarnya sahabat, tidak ada yang dosa dari diri kalian. Karena manusia itulah haula wala quwata. Ini yang harus selalu disadarkan pada diri kita. Tidak ada satupun perbuatan wayang yang bukan perbuatan dalang dari semua ya. Maka barangkali apa yang pernah Abah alami, karena sahabat Abah pernah terbelit adalah sebetulnya lebih dari 3 miliar, karena 3 miliar itu berupa uang saja, belum berupa kendaraan, berupa sawah dan lain sebagainya. Karena Abah pernah bagian dari proses belajar dalam hidup Abah adalah mencalonkan bupati di Kabupaten Sukabumi dan kalah dari semua. Tidak ada yang salah semuanya. Tetapi adalah yang barangkali dari desakan teman-teman dari semua ya. Oh, dan juga ada yang banyak bertanya, Bah ada pelatihannya? Nggak ada semua sahabat. Nggak ada trainingnya. Abah tidak menyiapkan trainingnya. Tetapi adalah Abah ingin mengajak konsepnya. Pada dasarnya yang harus kita pahami dalam kehidupan, ya sahabat, silahkan kalian agama apa saja sebetulnya sama dari semua. Ya dalam arti ada satu zat yang dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Segalanya dialah tadi semua ya. Maka kalian harus menumbuhkan tauhidnya tadi semua. Tidak ada yang bisikan darurat pada diri kita kecuali adalah kalau tidak diizinkan oleh Allah, tak satupun makhluk di dunia ini yang bisa membuat kalian berhutang. Pada dasarnya inilah bagian daripada sebuah pengalaman hidup, perjalanan hidup yang harus kita pelajari sahabat ya. Kenapa Abah sekarang membuka tentang STS ini? Setelah Abah bertemu dengan orang-orang yang mengadakan pelatihan training tentang adalah menarik energi kuantum ya dalam urusan rezeki, melunasi hutang dengan energi kuantum dari semua ya.
Karena ke depan sahabat adalah kehidupan itu lebih kepada adalah orang-orang yang menguasai adalah sistem kuantum, bukan lagi fisik ya. Karena kalau menggunakan fisik adalah lambat, kalau menggunakan fisik adalah lemah kekuatannya. Ada satu kekuatan yang sesungguhnya adalah kalau dalam kitab Tijan, dalam kitab Barohin, dalam kitab Kifayatul Awam, sahabat, pada dasarnya adalah wahdaniyat fil af'al. Bahwa tidak ada af'al di dunia ini kecuali af'al dia. Tidak wahdaniyat fil asma. Tidak ada asma di alam ini kecuali asma dia. Wahdaniyat fil sifat. Tidak ada sifat di alam ini kecuali sifat dia. Wahdaniyat adalah fil zat. Tidak ada zat yang maujud di alam ini adalah kecuali di sebaliknya dialah Allah al-wujud dari semua. Ini harus dibangun dulu ya sahabat. Jadi barangkali kata mereka daripada saya tidak punya solusi, barangkali metodologi Abah tadi semua ya. Dan Abah sudah membuktikan ya itu semua. Jadi bukan lagi sebuah hayalan, bukan lagi sebuah ilusi, ini adalah eksak sahabat sebenarnya. Adalah tetapi yang harus dibangun dulu adalah kenali dirimu dulu tadi semua ya. Yang kedua, metodologinya adalah diikuti. Jangan yang diingat oleh kalian pada saat punya hutang adalah hutangnya, tapi adalah keberlimpahan dari semua. Bagaimana kalian sebelumnya tidak punya hutang, ya. Nah, ini yang barangkali yang Abah ingin berbagi share dengan panjenengan semua, barangkali dari sahabat-sahabat lain yang sama terjerat dengan hutang tadi semua ya. Sesungguhnya adalah jangan adillah kepada diri kita sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Karena kalau sudah mulai menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain, inilah kita sudah mulai ada tambahan hijab kepada diri kita. Kita nggak percaya lagi bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di sebalik tubuh ini tadi semua yang harus kalian pahami ya. Yang metodologinya kata Abah seumpama adalah af'al, itu kalian menyaksikan baju, leburkan pada asma, seumpama kalian bahwa baju itu tidak ada kecuali yang ada adalah kain. Maka baju leburkan lagi pada kain, kain sebagai asma, dan asma sesungguhnya tidak punya kekuatan kecuali dia yang ada adalah sifat, adalah benang dari semua. Dan sebenarnya benang pun tidak ada, karena yang ada hanyalah kapas. Nah, kapas, benang adalah kain dan baju sudah menjadi satu. Maka jalannya yang pertama buat teman-teman adalah satukan tubuhmu, hatimu, ruhmu, atau jiwamu, atau juga adalah dengan rasamu. Satukan semua ya. Jangan dipisah-pisah dari semua, tapi satukan, ahadkan, esakkan. Esak itu adalah bukan satu, tapi menyatu dari berbagai elemen tadi semua ya. Ya, Abah pernah ikut pilkada dan punya hutang 3 miliar dan yang lain-lain. Alhamdulillah dalam beberapa bulan semuanya adalah setelah bertemu dengan seorang guru secara tauhidnya. Kalau Abah secara tauhid sahabat, karena tidak ada di alam ini adalah hanya satu dalang sebenarnya. Dari sekian banyak wayang dalam peti itu, percayalah, hanya satu dalang yang ada. Makanya mau peran apapun di dunia ini hanya satu dalang. Ini yang harus dipegang dulu. Kalau seandainya kita adalah insan tauhid. Maka dikatakan dalam hikam, sahabat, kalimat ke-19, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka bima siwaha walau aroda lasta malaka min ghairi ikhrajin. Dikatakan, janganlah engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan. Kalian punya hutang itu adalah satu keadaan. Jangan meminta, justru inilah yang suka salah kita. Pada saat kita sakit, meminta sembuh. Pada saat kita adalah lagi tidak punya uang, kita minta uang. Padahal, dan disinilah yang harus kita bangun adalah bagaimana psikologisnya. Maka nanti amaliyahnya mungkin sore hari ini Abah lebih banyak amaliyahnya, mungkin 1,5 jam saja bicara tentang teorinya, tapi lebih banyak bagaimana aplikasinya.
itikodnya yang harus dibangun. Itikod yang pertama bahwa kembalikan segalanya adalah kepada satu titik tadi. Apapun bendanya, apakah jaket, apakah kaos, apakah baju, ataupun apa, pandanglah semuanya adalah sebagai perwujudan daripada benang semata, dari kapas semata. Itulah tauhid. Syuhudul kasroh, leburkan pil wahdah kepada satu titik. Itu sahabat yang disebut dengan ilmu titik bah. Itulah yang diajarkan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo tadi semua ya. Sama sebetulnya metodologinya. Itulah juga yang diajarkan Maryam kepada Zakaria. Di dalam surat Maryam adalah Maryam yang duduk di dalam gua, tetapi Zakaria selalu heran. Setiap waktu makan, maka selalu terhidang makanan yang lengkap, sahabat. Nah, sesungguhnya Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Nah, inilah yang sebenarnya adalah metodologi teleportasi. Metodologi ini sebetulnya Al-Quran sudah banyak membicarakannya, cuma sayang kita tidak mengerti menggunakannya tadi semua ya. Maka kata Syatu'illah adalah tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'amilaka bima siwaha falau aroda lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Misalnya hari ini kita sedang punya hutang, karena judulnya tadi pertanyaan lebih dari 30 orang tentang hutang, maka Abah akan bahas. Walaupun sahabat, jangan terlalu amal ya. Barangkali tadi dengan cara ini, toh Allah itu memberikan kesembuhan pada setiap orang, walaupun penyakitnya sama pusing, Allah sudah membuat di alam kodok sahabat, di tahsulul kodim ya, sebelum menjadi tanzizi kodim ya, sudah ada rancangan Allah bahwa pusing setiap orang, yang satu disembuhkan dengan paramet, yang satu disembuhkan dengan oskadon, yang satu bisa disembuhkan dengan puyer cap 17. Artinya bahwa bisa jadi atau barangkali daripada tiada solusi, kata teman Abah, ya sudah Abah jelaskan saja. Barangkali apa yang dialami Abah juga cocok buat saya. Barangkali kalau Abah pusing dulu dengan oskadon, ceritakan saja kisah oskadon. Nah, inilah Abah sedang mengisahkan maka tentang apa yang dialami pada saat kita melakukan ikut pilkada kabupaten, seorang bupati menghabiskan banyak dana dan meninggalkan 3 miliar hutang tadi semua ya, dan habis 6 mobil tadi semua dan lain sebagainya. Tetapi kemudian disinilah pada saat kita tidak merasakan khawatir, tadi semua la tahzan innallaha ma'ana. Inilah yang harus dibangun. Selalu Abah katakan, tidak ada yang datang pada diriku, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak ada ya Allah datang pada diriku hutang ini kecuali engkau percaya bahwa aku adalah mampu melunasinya. Percayalah sahabat. Yukallibullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Percayalah. Tidak ada satu ujian yang datang pada kita yang datang dari Allah. Allah tahu bahwa kita adalah mampu. Maka itulah yang harus dibangun penyadaran pada diri kita ya. Maka jangan engkau meminta kepadanya mengeluarkan engkau dari satu keadaan kayak tadi. Dari kita punya hutang kepada keluar daripada hutang. Nah, karena itu adalah kita berarti telah salah melihat dari tujuan nih, ada hikmah di sebalik itu daripada dia sang dalang adalah untuk kita, kenapa kita punya hutang. Di dalam kehidupan ini sahabat, banyak aulia Allah yang datang dengan maksiat. Tadi adalah Umar bin Khattab, dengan kemaksiatanlah beliau menjadi Sayyidul, adalah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasul dan memiliki keadilan yang luar biasa. Robi'ah Adawiyah dari seorang Jablay menjadi seorang waliyah yang masyhur. Tadi semua. Fudail bin Iyad, Syekh Syiri Sakoti, dan masih banyak lagi sahabat adalah dari keterpurukan itulah. Maka jangan la tahzan innallaha ma'ana. Itulah yang selalu disandarkan baginda Nabi kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, jangan bersedih. Allah senantiasa bersama kita. Maka itulah kita yang harus dipegang. Kalau ingin masuk ke dalam ranah tauhid,
maka tidak ada lagi makhluk yang kita salahkan apalagi Tuhan. Sahabat, percayalah, segala gerak dari wayang, sekecil apapun itu, adalah af'al dalang. Ini untuk melatihnya. Kalau tidak demikian, nah kecuali bagaimana kalau seandainya pekerjaan itu baik dan buruk. Dalang sudah membuatkan patokan. Allah sudah membuat patokan. Ma asobaka min hasanatin paminallah. Berarti mulailah latih dari sekarang. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Semuanya adalah af'al Allah semata. Wa ma asobaka min syai'atin pamin nafsika. Dan tidak ada perbuatan yang salah dari Allah ataupun orang lain, yang salah diri kita. Walaupun kita tahu itu adalah af'al dalang. Itu etika saja. Jadi etika yang dibangun pada saat kebaikan, semuanya perbuatan Allah. Pada saat maksiat, akuilah sebagai perbuatan diri sendiri. Itu hanya cara Allah mengajarkan kepada kita, supaya kita mengerti tentang hakikat daripada masalah itu sendiri. Dari semua, ya. Nah, ini ya barangkali buat teman-teman yang 30 orang bertanya kepada Abah dan minta pelatihan. Tidak ada, di Abah tidak ada pelatihan, ya. Tapi kalau kalian untuk diberikan saran bagaimana, Abah bisa ajarkan dari jauh seperti ini. Tadi semua adalah karena sederhana tauhid itu, sahabat, adalah bagaimana mengembalikan af'al suhudul kasroh kepada wahdah. Tidak ada satupun af'al kecuali af'al dia dulu pegang. Tapi pada saat kaitannya kepada af'al yang buruk, tetap salahkan diri sendiri. Karena dia meminta begitu. Sebagai aturan main, adab saja kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan, ini Allah telah membuat aku berbuat maksiat. Tidak boleh. Ya. Tapi boleh mengatakan, Allah telah menjalankan aku untuk sholat, untuk beribadah, untuk bersodakoh. Semua kebaikan tak tersisa. Tak satupun amal yang kita lakukan, kecuali hanya af'al dia semata. Itu aturan mainnya. Tapi selama ini kebanyakan kita kalau berbuat baik selalu diklaim perbuatan kita. Buktinya apa? Minta pahala. Nah itu semua, ya. Latih dulu orang tauhid itu. Tadi semua di situ. Nah kemudian adapun kesalahan biasanya, wah ini takdir Allah saja. Nah itu kalau begitu yang berkaitan yang tidak menguntungkan, selalu kita kaitkan dengan rahasia takdir. Tadi semua. Padahal Allah sudah melarang dalam Al-Quran. Tadi semua bahwa karena dalam mata Allah, sahabat, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk itu ternyata baik di sisi Allah. Dan Allah selalu begitu. Dan boleh jadi apa yang kita anggap baik itu, nggak usah kalian sedih dengan hilangnya kesempatan sesuatu yang kelihatan baik. Percayalah, tidak mungkin itu adalah terjadi pada dirimu, kecuali juga atas kehendak Allah. Tadi semuanya. Nah ini ya yang harus dibangun. Maka dalam hikmah yang lain, ya, yang dikatakan oleh Syai'atullah adalah talabuka minhu adalah ittihamun lah, wa talabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu, wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Nah inilah etika yang harus dibangun. Maka pada saat kita punya masalah, punya hutang, dengan datangnya hutang pada kita, pada saat kita meminta dilunasi, kita telah menuduh Allah yang telah menyebabkan kita berhutang. Tadi semua, ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, engkau mencarinya, menunjukkan kegaibanmu terhadap dirinya. Tadi semua. Buat apa kau mencari Allah? Karena dia itu adalah ad-dhahir. Dia nyata. Dialah yang wujud dalam segala yang maujud. Tadi semua, ya. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu. Tadi semua. Jadi gini ya. Jadi silakan siapa Kang Andi, ya, dan 30 orang temannya. Jadi kalau ingin solusinya oleh Allah, maka prinsip-prinsip dasar tauhidnya harus dibangun dan harus dilatih. Berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, mudah-mudahan nanti sampai hakul yakin. Nah itulah. Jadi kita kalau tidak demikian, yang selalu begitu salah, selalu nyalakan diri, mengeluh, dan lain sebagainya, menyalahkan orang lain, sulit dibawa kepada tauhid. Berarti kalian gak pantas untuk menjadi insan tauhid, ya sahabat. Nah inilah ya, jadi tergantung ya Mas Andi. Semuanya tadi ada. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu.
dan engkau mencari kepada selain Allah adalah karena kejauhanmu darinya. Dari semua. Ini yang hal yang dasar dulu yang Abah ingin. Dan kemudian jangan lupa. Inilah kenapa dalam menarik, melunasi hutang, menarik rizki adalah dengan kekuatan, adalah kuantum, dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan sangkaan, termasuk rizki. Menarik rizki dan selain sebagainya adalah dengan kekuatan kuantum, dengan pikiran. Ya, karena pikiran itu kilat, sahabat. Itulah kenapa zikir itu dari kata zakaru yadkur dikron itu ingat. Dan ingat itu ada pada pikiran. Dan pikiran kita itu dahsyat. Maka pada saat kalian ingat satu tempat yang kalian pernah kunjungi, maka secepat itulah Anda set, gitu kan tadi. Coba kalau menggunakan fisik, lambat. Tadi semua. Besar biayanya. Sekarang bagi Anda yang pernah umroh, bayangkan raudhah secepat kilat. Sampai. Itulah kilat. Berarti kalau tujuan daripada berpikir, berzikir itu ingin sampai ke situ, bukankah dengan pikiran lebih mudah kita menyampainya? Tadi semua, ya. Inilah yang barangkali pelajaran dari Allah. Maka hati-hati dengan napas. Maka Abah bilang bagi orang-orang yang sedang melatih tauhid, bagaimana adalah menarik rizki yang Allah itu tanpa bekerja. Karena Allah dalam Al-Quran banyak ayat tadi. Sesungguhnya rizki itu ada. Maka ada rizki madmun, ada rizki ma'sum, ada rizki mamluk. Tapi yang besar itu sebetulnya yang harusnya kita tarik ada rizki mau'ud. Adalah pada saat Allah berkata, berfirman, wa bayyatillāha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, rizki yang min haitsu yang la yahtasib ini rizki yang mayyasha, sekehendak Allah rizkinya. Nah, kalau mau yang rizki yang mayyasha, maka jangan batasi rizki kita dengan gaji kita, dengan UMR kita, dengan pikiran kita. Kita batasi kekuasaan Allah yang tanpa batas, walaupun bahasanya bukan tulul amal. Tulul amal bedakan, ya. Dengan apa namanya, menjadikan Allah satu-satunya muharik pada diri kita, dengan tulul amal beda. Mereka katakan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayum yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya takdir, ya, yang dia berlakukan pada dirimu. Tadi semua. Maka hati-hati dengan nafas. Karena nafas ini berhubungan, sahabat. Ada nufus pada jantung, ya. Inilah yang sesungguhnya jantung ini yang harus kolbu itu ada pada jantung, bukan pada hati. Kolbu itu ada pada jantung, daging jantung. Tapi bukan daging jantung. Dia adalah merupakan dimensi ketuhanan yang ada pada jantung. Dan inilah yang dikatakan kaukabun durriyun, ya. Kaukabun durriyun, itu kata Tuhan dalam Quran. Kaukab itu bintang. Jadikanlah cahaya dalam hatimu. Kaukabun durriyun, permata. Yuqadu min sajarotin. Nah, inilah pohon sajaroh yang kalian harus tumbuhkan di hati. Mubarakatin, yang berkah. Zaitunatin, inilah buah zaitun, jantungmu itu. Maka kata baginda Nabi. Maka disinilah ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Disinilah engkau akan menjadikan, karena hatimu adalah merupakan raja, pikiranmu adalah jenderal. Maka kalau seandainya pikiran adalah jenderal, maka di sini ada kecerdasan. Dalam bahasa kitab disebut setan, jin, iblis, sebetulnya itu hakikat pikiran sebenarnya. Maka tadi jangan mencari setan yang giginya bertaring. Karena setannya nggak bertaring. Tergantung siapa yang bercermin. Tadi semua. Itulah. Jin adalah perlambang kecerdasan, pikiran. Api adalah kecerdasan. Maka segala apapun dimatangkan dengan api, sahabat. Segala yang hidup berasal dari unsur api. Bahkan kita dengan darah yang ada pada kita. Kita hidup ini karena merahnya darah kita. Tadi semua. Itulah kenapa negara kita memiliki bendera merah, putih. Perlambang kesucian. Dan jiwa dan darah ada perlambang daripada tubuh kita itu sendiri. Dohiron wabatinan. Tadi semuanya. Pendiri bangsa sudah sangat mengerti tentang keadaan diri kita itu semua. Ya. Maka disinilah kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin. Inilah sajaroh mubarakah. Tapi sayang di sini dia minta syarat. Dia minta syarat Allah itu. Dan maka dia berkata,
Innama ya'muru masajidallah, dan sucikanlah dan makmurkan rumahku. Ya'muru masajidallah itu adalah masdarnya imarah. Ini harus bersihkan. Inilah rumah Allah. Bersihkan dari Ka'bahnya, dari berhala-berhala. Makanya jadilah kau duyufur rahman tanpa harus ke Mekah. Duyufur rahman yang sesungguhnya adalah pada saat man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasal, pada saat masuknya cahaya, ja'a nur, ja'a nur. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, inilah. Idza ja'a nasrullah, nusratullah wal fath. Putuh itu selesai urusanmu. Tadi semua. Wastagfir. Itulah istagfiru rabbakum. Nah, itu. Innahu kana ghaffara. Dan selanjutnya baru wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin. Itu yaj'al lakum jannatin anhara. Tadi semua. Surat Nuh. Istagfiru rabbakum. Nah, itu. Orang tua dulu sahabat dinadomkan untuk pada saat kemarau. Padahal sesungguhnya bukan hanya kemarau, tapi kemarau dompetmu, kemarau adalah rizkimu. Dan tadi istighfar tadi semua ya. Adalah istighfar itu adalah ucapan. Maka tadi kenapa dalam sholat saja, kenapa as-sholat ad-du'a tadi semua ya. Sholat dari kata sholat. Sholat itu adalah tersambung. Ad-du'a tadi semua. Diawali dengan apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mintalah ampun dan mintalah maaf. Tadi istighfar, istagfiru rabbakum. Mintalah ampun pada Tuhanmu, kata Allah. Allah sendiri yang nyuruh. Insyaallah istagfiru rabbakum innahu kana ghafar. Sesungguhnya dialah yang mengampuni dosa. Tadi semua. Itulah sahabat. Kenapa kita harus minta ampun? Terjerumus kita pada hutang sebetulnya sama dengan terjerumusnya Nabi Adam. Pada saat dia adalah ihbitu, kata Allah, keluarlah dari surga. Padahal Allah sudah berfirman kepada Nabi Adam, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogodan. Hei Adam, hei Hawa, hei Susi, hei Anto, hei Nanti, hei Fatimah, gitu bahasanya. Tadi semua. Ayo kalian nikmati surga, kata Allah tadi. Wakulna ya adamuskun anta, kamu dengan pasanganmu. Pasangan bisa secara syariat, hakikat pasangan syariat, kamu dan suamimu, atau suamimu dan kamu dan istrimu, pasangan tadi. Atau pasangan secara hakikat, jasadmu dan ruhmu. Tadi kata Allah, wala taqrabu hadhihi sajarata, dan jangan kau dekati pohon itu, dan jangan kau dekati. Akhirnya kata di ayat selanjutnya kata Allah, ihbitu, turunlah kamu Adam dari surga. Nah, hutang itu sahabat, sebetulnya dia sedang mendidik kita, menarik kita ke dalam neraka untuk membawa kita kepada surga. Sebenarnya itulah Nabi Adam berhasil kembali pada saat beliau mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana. Istighfar, istagfiru rabbakum innahu kan. Kalau di Surya Laya itu tadi semua ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura
Bahkan Allah dengan istighfar sudah memberikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi yang kau nikmati Barcelonanya. Tadi semua. Ya. Maka kaos-kaos Abah ini adalah peninggalan-peninggalan kita berkeliling ke berbagai kota di dunia. Tadi semua. Ya. Seluas langit dan bumi. Ayo. Tapi buat kalian lunasi hutang dulu. Tadi semua. Ya. Lunasi hutang dulu. Maka disinilah yang jangan terjebak. Kita adalah dengan tadi. Hati-hati dengan hukum tarik menarik. Karena kita ada di alam fisik, kata Abah juga. Maka berlaku hukum fisika pada kita. Kau tarik, tadi semua hukum aksi reaksi, hukum tabur tuai, dan hukum adalah law of attraction. Tadi semua apa yang kau tarik. Pada saat kau ingin lunas hutang, yang kau pikirin hutang, hutangmu tidak akan bergerak. Karena kau menarik salah tadi semua. Inilah yang dikatakan tadi. Kata Syatoilah adalah la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'limaka fima siwallah siwaha, dan jangan engkau minta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan kepada keadaan yang menurutmu merasa nyaman, misalnya lunas hutang. Jangan. Karena tidak mungkin kita digeret kepada persoalan itu kecuali dia punya maksud. Tadi semua ya. Maka terang-terang kolentrang, silondok paeh, nunutan, mesak bangka, buyutan, tikusrukana, durukan. Terima kasih Mas. Tikusruk karena durukan. Semuanya akan ditarik kepada api untuk dimatangkan. Akan dibawa ke neraka. Tadi semua. Untuk dimasakin. Tadi semua. Dari pagi kita sudah menikmati hasil neraka. Dari nasi yang kita makan, dari sayuran yang kita sayur, dari segala apa yang ada, segalanya, buah-buahan yang ada, itu hasil neraka sahabat. Kalau bukan dari nar, tidak akan ada menjadi buah. Kalau bukan dari nar, tidak ada kalian bisa ngopi. Kalau bukan dari nar, tidak ada nasi yang matang. Kalau bukan nar, inilah yang harus, maka di sini yang harus dibangun oleh kita, jangan salah dalam prinsip. Ini semua, ya. Maka hati-hati dengan mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan. Abah tidak akan mengajarkan tentang bagaimana kita ingin liburan ke Eropa atau ingin mobil, ingin apa, ingin bangun rumah. Tapi Abah ingin menyelesaikan dulu pertanyaan sahabat-sahabat yang tadi ingin lunas dari hutang. Ya, tadi semua. Ya, barangkali tadi semua kita nggak tahu. Jalan itu banyak. Ya, nggak ada masalah. Sesuatu yang baik dicoba. Tadi semua. Ya, daripada tidak ada solusi, daripada hanya menghayal, hanya akan menarik tadi kesulitan baru, hanya akan menarik masalah-masalah baru, lebih baik kita coba. Dan kebetulan Abah sudah membuktikan itu, sahabat. Bagi teman-teman tetangga Abah di sini, ngerti lah Abah di sini. Ya, tadi semua. Jadi, tapi Abah tidak buat pelatihan. Kalau kalian bisa ikuti Abah dengan live channel semacam ini. Tapi kalau yang dekat mau mampir silahkan. Tapi Abah tidak buat pelatihan. Karena nanti akan menjadi komersil. Abah tidak suka dengan komersil. Tadi semua ya. Karena akhirnya menjadi salah niat. Tadi semua. Akibatnya yang tadinya harusnya berguna ilmu itu menjadi sia-sia. Karena salah niat. Innamal amalu binniyat. Ya. Biarkan yang sahabat-sahabat kita yang sudah mengadakan pelatihan adalah dengan menarik magnet rizki. Silahkan. Abah tidak menyalahkan siapapun. Baik-baik saja. Selama niatnya. Buat Abah pribadi, tidak ada pelatihan. Buat teman-teman Mas Dani yang bertanya, bah di Abah nggak ada di sini, nggak ada pelatihan-pelatihan begituan. Kita hanya mengajarkan tauhid saja kepada Allah. Tadi semua ya. Karena ternyata, itulah pantas kata Syatoilah, syawabikul himami la tahrikul aswal. Sekerat apapun kamu ingin menyelesaikan urusanmu oleh dirimu, tidak akan bisa. Hanya dia yang bisa menyelesaikan urusan. Tadi semua. Dan jangan lupa, al-haqqul ada laisa adalah bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la syatarahu ma hajaba walau kana lahu syatirun lakana liwujudi hasyira wa kullu hasyirin li syai'in fahawa lahu qahirun. Sahak tidak terhalang dari diri kita, yang terhalang oleh diri kita. Kita terhalang dengan pikiran kita. Kita terhalang dengan itikad kita. Ingat, hati-hati. Tadi semua ya, bahwa peganglah bahwa tidak ada yang bisa membuat darurat.
Tidak yang bisa memberi manfaat dari makhluk. Doro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusyur. Ini pegang dulu tadi semua. Jadi insan tauhid harus melatih tadi semua. Ya. Kemudian dikatakan adalah tadi ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il hakim mujiban wa min hadratihi qariba. Keluarlah dari sifat kemanusiaan yang dari sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaan tadi. Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu. Itulah kita justru malah berseberangan dengan sifat Allah. Artinya bahwa tidak mungkin la haula wala quwata. Tadi semua Allah hanya adakan memberikan kekuatan kalau kamu la haula tadi wala quwata. Dialah sang maha kekuatan. Kan di situ konsepnya. Tapi kalau aku masa bisa, aku masa pinter, aku masa jago, aku masa sanggup, itulah persoalan manusia. Ya. Maka ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika. Itulah yang dikatakan adalah tubadil, sahabat. Ya. Ya, maka inilah yang harus dibangun oleh kita, adalah dikatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayasyara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ya, permintaan tidak tertahan selama dia yang minta kepada dia. Tapi permintaan tidaklah mudah selama kamu yang minta pada dia. Tadi semua, ya. Bahkan minta itu tidak baik tadi semua, ya. Karena minta itu menganggap satu jarak kamu dengan dia berpisah. Minta itu menunjukkan bahwa adab kamu kepada dia adalah menunjukkan kamu tidak mengerti bagaimana hubungan kamu dengan dia. Tadi semua, ya. Mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika yumdihi. Tiada satu nafas. Nah, ini sekarang Abah masih ada 20 menit. Ayo kita latih. Tadi semua, ya. Kita latih tadi semua, ya. Bahwa sesungguhnya yang disebut manusia itu hidup dan mati. Ya. Sesungguhnya mati itu tidak ada. Yang ada hanya hidup tadi semua. Maka itulah penentuan hidup dan mati dengan nafas. Maka disinilah dalam Al-Quran ada nafas, ada nufus, ada tanafas, ada anfas. Di mana tanafas? Di otakmu. Karena sesungguhnya pikiran kita inilah yang mempengaruhi kita, yang disebut jin dan setan itu. Yang yuwaswisu fi sudurin nas. Padahal di sini adalah sebagai jiwa yang seharusnya adalah menjadi jenderal. Di sini adalah rajanya. Ini adalah jenderalnya. Kalau jenderalnya penjahat, maka bahaya. Timbullah keraguan ke sini. Padahal ini adalah kunci. Ini rumah dia. Tadi semua. Ini yang katakan tadi. Kaukabun duriyun. Maka harus dikatakan adalah syajarotin mubarak. Kalimatul taqwa. Kalimatul ikhlas. Kalimatul iman. Kalimatul tauhid. Ini yang harus dibangun di sini. Ya. Karena hanya dia yang bisa. Kan tadi. Sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Itulah kata Syatoilah. Ijtihaduka bima duminalaka. Wa taksiruka bima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-basirati minka. Banyak orang terhijab oleh tadi. Dia mengejar perkara yang dijamin. Tapi dia membiarkan perkara yang disuruh. Menjadikan kamu duyufur rahman. Tamu Allah. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus kamu, jadilah tamu Allah pada hatimu, pada kalbumu. Di rumah Allah, yang innama ya'muru masyajidallah. Inilah yang disebut adalah imarah, makmurkan hati ini. Keluarkan takhalli sifat-sifat tadi. Ukhruj min awsafatil basyariyatika. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan, benci, dendam, dengki. Itu Mas Dani, kalau tidak begitu ya tetap. Mau kayak apapun, jangankan dengan tanpa bekerja saja belum tentu hasil. Nah, ini Abah ingin mengajak menarik rezeki tanpa bekerja adalah karena memang dalam Al-Quran tidak ada Allah nyuruh bekerja, Allah hanya nyuruh jemput. Bahkan dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha, kata Allah, bersolatlah dan sabarlah dalam melaksanakannya, karena aku tidak menyuruh kalian cari rezeki. Rezeki itu sebagai akibat perbuatan takwa pada dirimu. Hadirkan aku seolah-olah begitu, ya sahabat. Jadi Mas Dani kalau ingin lunas tadi, maka yang harus disadari adalah bahwa sesungguhnya tadi ucapkan sebelum melakukan sesuatu, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqillah. Kembalikan dulu pada dia. Itu bahwa aku tidak ngomong, aku tidak hidup, la hayyun, la ilmun, aku tidak berilmu. Selama kamu berilmu tidak ada ilmu dia. Selama kamu hidup, tidak ada hidup dia. La ilmun, la syami'un. Aku budeg,
Tidak ada pendengaranku kecuali adalah sami'nya dia dan sama'nya dia. Aku buta, yang ada hanya basor dan basirnya dia. Tadi semua. Ini harus dibangun dulu. Bukan dengan mata peda ini yang salah melihat. Tadi. Basir la qadirun, tidak ada yang memiliki kudrat dan iradat pada tubuhku kecuali kudrat dan iradat dia. Karena yang akan merubah dia. Syawabikul himami la takhrikul aswaru akdar. Tidak ada kebiasaan takdir Allah kecuali oleh Allah sendiri. Karena tak ada satupun yang terjadi pada diri kita. Dorra wala naf'an, wala mautan, wala nusuro. Tadi. Kecuali Allah semuanya. Syuhudul kasroh bil wahdah. Semuanya. Maka kemudian setelah kita mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Begitu kamu mengatakan la hayyun, ingatlah nafasmu tadi. Nafas, nufus, apas, tanafas. Karena nanti antara nufus, ini sahabat, detukan jantung, duk, ini bersamaan dengan detukan pikiran, napas pada mulut, anpas pada hidung. Disitulah kita akan menarik takdir yang buruk pada hati kita. Kalau seandainya itu, karena tidak mungkin ini ada bergerak, karena ini otak kita punya neuro namanya. Di sini juga punya neuro, unsur, ada otak hati kita ini. Hati kita ada otaknya, hati kita ada kepalanya. Demikian pula kepala kita ada otaknya. Maka sambungkan unsur ini adalah atas perintah dari sini. Maka itulah keajaiban. Maka kenapa kata Abah, orang hipnotis dikatakan apapun yang, ayo makin tidur semakin dalam, makin dalam, makin dalam. Maka sekarang nanti setiap saya tebrakan tangan, maka kamu adalah bunyi seperti burung. Nunduk dia. Ini dahsyatnya pikiranmu tadi. Semua. Itulah. Kalian saksikanlah permainan-permainan itulah. Maka sekarang ada ilmu namanya hipnoterapi. Menghipnosis diri kita sendiri di waktu yang terbaik pada saat gelombang teta mungkin tengah malam adalah menghipnosis diri karena kita 88% alam bawah sadar. Nah, itu ya. Nah, itulah yang kamu doktrin pada diri. Kamu pantas bahagia, kamu pantas sukses, kamu pantas lunas hutangmu. Karena hutangmu bukan perbuatanmu juga. Nah, gitu. Nah, dengan dia, karena dia, oleh dia. Itu pada hatimu. Jangan dengan mulut. Mulut dirapatkan, gigi dirapatkan, tadi semua. Kau katakan pada hatimu. Tadi semua. Hei, tadi siapa? Dani, kau pantas melunasi hutangmu yang 700 juta itu. Nah, gitu. Oleh dia, dengan dia. Tadi kan, bahkan dalam sholat kan inna sholati wa nus. Sebenarnya tujuannya ke situ. Tapi karena nggak paham aja tadi, hanya sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi dalam prakteknya nggak lillah tadi semua. Inilah persoalan kita tadi semua. Ya, itu satu. Ya, masih ada 15 menit. Abah tamu takut kepanjangan untuk bicara. Maka yang kedua adalah setelah kita mengatakan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Berarti sekarang hilangkan wujud dirimu. Tubadil. Pejamkan matamu, lidah ditahan, napas adalah ditahan, gigi dirapatkan, lidahnya nekuk ke atas, barulah sadari oleh kamu. Tubuhku untuk melihat af'al Allah. Masukkan, sesungguhnya hatiku adalah asma Allah. Ruhku adalah sifat Allah. Dan rasaku adalah zat Allah. Nah ini. Leburkan jasad pada asma. Leburkan asma pada ruh. Sifat. Leburkan sifat pada zat. Biarkan dia yang menyelesaikan dengan dia. Karena yang tahu dia, hanya dia. Yang boleh wujud, hanya dia. Hanya dia yang bisa minta kepada dia. Itulah yang disebut tubadil. Berganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari semua. Ya. Karena semua persoalan datang dari dia. Ingat itu. Maka yang bisa menyelesaikan segala persoalan adalah dia. Maka itulah. Maka kenapa dalam hikam yang keberapa kata Syatoilah. Janganlah engkau jangan kau kebablasan mencari solusi yang kepada bukan selain dia. Karena sesungguhnya persoalanmu datang dari dia. Yang bisa mencabut persoalanmu hanya dia. Itu yang harus dibangun secara tauhid. Jadi Abah nggak beda ya dengan konsep-konsep Ustadz itu magnet rizki. Enggak, Abah itu hanya tauhid saja. Cuma Abah pernah bertemu dengan mereka. Ternyata mereka bilang, oh Abah malah lebih praktek tadi semua. Ya, nah itu ya. Jadi bayangkan kamu seumpama baju. Hilangkan baju ini nggak ada.
sebenarnya baju ini adalah muhaddas. Yang kodim itu sebenarnya adalah kain. Nah sekarang kain itu yang sekarang menjadi muhaddas. Ternyata kain juga tidak ada. Leburkan. Oh sebenar-benarnya kain ternyata benang. Nah sekarang kain itu menjadi muhaddas. Benang yang kodim. Tadi semua. Maka sekarang sadari kamu sebagai benang. Oh benang juga muhaddas. Sebenarnya benang itu tidak ada. Yang ada hanya kapas. Nah itulah dia. Sesungguhnya af'al itu tidak ada. Yang ada adalah asma. Ternyata tubuh ini digerakkan oleh hatiku. Hatiku digerakkan oleh jiwaku. Jiwaku digerakkan oleh ruhku. Itulah. Dialah satu-satunya. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Dari la ilaha illallah pada tubuhmu. Masuklah pada la ilaha illahua pada hatimu. La ilaha illa anta pada ruhmu. La ilaha illa ana. Itulah. Man, disitulah sesungguhnya yang sudah jadi duyufur rahman. Telah masuklah man dakhala nur di qalbu tadi. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah yakadu jaituha yudhi'u nurun ala nurin. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Sekarang engkau bukan lagi yang tadi. Sekarang engkau iksirun wa ghali. Engkau adalah tumbuhan surga. Anta misbahu suduri. Engkau sekarang sudah berada. Masuk tadi. Anta badrun jasadmu. Anta samsun adalah ruhmu. Tadi semua. Anta iksirun wa ghali. Kemudian masuk. Anta misbahu suduri. Cahaya yang ada pada kolbumu. Akhirnya engkau masuklah ke dalam. Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Maka dia mengatakan, ya Nabi salam alaika. Selamatlah hutangmu tuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya tadi. Salawatullah alaika baru. Disitulah dia mengatakan salamun qaula min rabbir rahim. Tadi semua. Engkau sudah diterima sebagai duyufur rahman. Tadi semua. Dialah yang akan menyelesaikan urusanmu. Bukan kamu lagi. Tadi semua. Ya. Sesungguhnya sesederhana itu ya. Cuma Mas Andi semuanya adalah tergantung pada panjenengan. Kalau panjenengan masih terpengaruh dengan keadaan sebagaimana Syekh Athaillah katakan la tastagrib wuku al aqdari madum tafiha didar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu adalah natiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau ada pada jasadmu gitu. Selama engkau ada di dunia tadi semua. Kemudian katakan fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Karena dunia tidak akan melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifatnya. Tadi kalau kalian masih ada pada isi jasad, kalian tidak berhasil meleburkan ke dalam, berarti butuh waktu tadi semua ya. Karena disitulah tergantung daripada bagaimana kita. Dan inilah yang harus kita latih ya. Menahan nafas, melepaskan nafas, ada nurullah, ada syirullah. Tadi semua, tadi tarik nafas, kemudian setelah nahan nafas, katakanlah pada hatimu. Terutama pada waktu subuh Mas Andi. Ya. Silakan cari pada waktu tertentu, kalian duduklah waktu yang paling istimewa. Pada saat gelombang teta, pada saat engkau adalah dalam kesadaran yang terbuka. Dalam kesadaran yang tertinggi saat itu biasanya 2/1/3 malam terakhir itulah waktu yang paling senyap, yang paling sening, yang paling sunyi untuk berbicara dengan dia. Hadirkan dia. Tidak usah dengan kata-kata, karena kata-kata kita banyak dosanya, banyak bohongnya. Jangan gunakan mata, mata kita sering berdosa. Tadi semua. Tutuplah telinga dari pendengaran. Maka tadi, carilah waktu yang tidak ada lagi pendengaran, telingamu ada. Sama dan sami tidak lagi. Karena biarkan hatimu sekarang yang fokus tadi semua. Karena inilah rumahnya. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan ada afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istaghfiru rabbakum. Ya. Itulah yang disebutkan tabayatubu, bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bukan taubat. Taubat itu tubuhku af'al Allah, hatiku asma Allah, ruhku ada sifat Allah, rasaku adalah zat. Itu taubat.
kembali asalnya dari zat, kembali pada zat tadi semua. Ya, asalnya dari kapas, kalau baju kembali kepada kapas tadi semua. Ya, itulah cara melatihnya. Di waktu-waktu tertentu, pada saat kalian sedang di motor, barangkali perempuan sedang masak, sedang apa, sebetulnya biasakan, tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, hadirkan. Karena tadi, kata baginda Nabi, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya napas adalah tidak menyadari, adalah sang kehidupan, sang hidup. Karena hidup itulah yang akan menyelesaikan. Bukan kamu, bukan jasad. Dialah sang kehadiran, sang hidup yang akan membawa kita kepada dia. Karena dialah sang hidup itu. Dan dia ada kalau kita adalah innakum satarauna, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihatnya. Kamu akan bisa menghadirkannya. Hatta tamutu, kecuali kamu adalah tadi melepaskan ego dirimu. Lepaskan. Aku bukan baju. Aku kain. Lepaskan. Aku bukan kain. Aku adalah benang. Aku bukan benang. Ahadkan empat-empatnya tadi semua. Esa. Maka esa itu bukan satu. Tapi penyatuan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sementara Mas Andi ya. Kemudian carilah waktu-waktu tertentu. Pada saat barangkali sedang ngopi, sedang ngobrol, sedang nonton TV, pejamkan mata, tekuk lidah, perintahkanlah oleh hati dalam hatimu, hei diri, engkau pantas bahagia. Hei diri, kau pantas melunasi hutang. Tadi semuanya. Oleh dia. Tadi semua. Maka biasanya adalah bangun tidur itu paling enak dari semua. Engkau pantas bahagia, engkau pantas sukses, engkau pantas dicintai, engkau pantas mencintai, engkau adalah. Karena dunia ini adalah raudhah min riyadil jannah. Inilah surga di alam fisik itu. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tapi sayang Adam malah sudah ada di sini menikmati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, malah mendengar pikiran. Nah itu iblis itu pikiran, kata pikiran seharusnya kamu itu, nah itulah. Jadi sahabat ngomongin Quran itu semuanya ngomongin tubuh. Pada saat diskusi Adam, iblis, malaikat, Tuhan, sesungguhnya ada dalam satu tubuhmu sendiri. Tadi semua. Ya. Pada saat kata Tuhan tadi, wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah engkau dekati pohon itu. Nah itu Adam kebalik. Yang tadinya harusnya Allah yang menyelesaikan hutang, kamu ingat, waduh jangan-jangan teman saya bisa nyelesain hutang nih. Nah itu. Jangan-jangan ini saya harus pergi ke sana nih nyelesain hutang nih. Nah itulah. Maka Imam Ghazali menyandarkan kepada kita, pada saat kalian punya masalah, minimal 7 hari, jangan kau sampaikan masalahmu pada siapapun. Simpanlah untuk dirimu. Biarkan kamu sampai dapat petunjuk dari dia. Mau pergi kemana kamu? Ke baratkah? Ke timurkah? Ke selatankah? Atau suruh diam? Ah itu tadi semua. Ciptakan pasar. Karena ada yang bertanya kepada Abah, bagaimana cara melunasi hutang? Tadi. Inilah yang disebutkan min haitsu la yahtasib, itu bukan datang karung, bukan. Ya, bukan. Atau salah transfer, bukan. Tadi semua. Karena sesungguhnya ekonomi itu terjadi karena pertemuan dua pasar, antara demand dan supply. Demand dan supply, sahabat, dengan teknologi yang canggih sekarang kayak di Amerika, di mana sudah tidak membutuhkan gudang. Karena sekarang itu udah virtual. Sekarang itu udah pakai AI. Bahkan sekarang itu kata apa juga udah menggunakan apa namanya kuantum tadi semua. Dengan pikiranmu aja. Ciptakan pasar, ada demand, ada supply dalam pikiranmu sendiri. Nanti Abah selanjutnya nanti kita akan pelajari pelan-pelan, ciptakan oleh pikiran kita. Antara pembeli dan penjual. Antara yang mencari barang, yang mencari barang. Bisa jadi kamu nggak melihat barangnya. Ini yang makanya sekarang ini udah umum kan, transaksi tanpa kelihatan fisiknya. Dan ini sudah bisa diciptakan dengan pikiran, dengan kuantum. Tadi semua sahabat. Ada yang butuh barang, ada yang punya barang, semuanya hanya komunikasi. Insya Allah nggak usah ribut urusan fikih. Kan tadi kata Abah, kalau seandainya itu baik-baik saja. Insya Allah fikih itu akan disesuaikan dengan keadaan zamannya. Tadi semua ya. Bisnis semacam itu dengan pikiran tadi semua, misalnya
Pokoknya susah lah diomongin kata Abah juga. Nanti ada yang nyari barang, ada yang nyuplai barang. Kalau ada yang suplai dulu, nanti ada yang nyari belakangan. Atau yang suplai dulu, atau yang nyari dulu, nanti ada yang suplai. Inilah pasar yang harus diciptakan oleh kita dalam pikiran, dalam kuantum, dalam virtual tadi semua ya. Sebetulnya udah Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Rasulullah mengajarkan, ulama-ulama mengajarkan, kita terjebak sesungguhnya dengan tadi membatasi pikiran kita tadi. Apalagi kalau kalian adalah orang UMR, wah saya ini setinggi-tingginya 5 juta. Itulah udah salah, udah gagal ya kepada Allah. Makanya tadi nggak boleh minta, nggak boleh apa, nggak boleh ngatur, nggak boleh apa, ya, nggak boleh. Sangka saja di sini, perintahkan, laporkan saja kepada Dia dengan hatimu, di hatimu, di rumahnya. Inilah istananya, inilah singgasananya tadi semua ya. Maka orang yang sudah ada di situ, sahabat tadi, kau kabud duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Insyaallah yudi'u nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Bahkan dilanjutkan kalau aku berikan rizki yahdi may ada rizki may yasha, yang rizki yang tidak pernah kalian pertimbangkan. Itu disebut rizki mau'ud. Tapi kalau kalian dengan selalu menggunakan fisik, pasti rizki mamluk atau rizki maksum, rizki madmun, yang saya mikirnya jual ini dapat segini, dapat selisih harga, ya itu yang dapatnya rizki madmun. Itu juga ada tadi semua. Terima kasih Mas. Itu juga ada, tapi ya sempit. Sebagaimana misalnya kita ingin memindahkan barang, orang yang selalu otaknya fisik, Mas ini ada saya mau memindahkan batu nih 1 ton. Orang fisik mikirnya, dia mikir berapa kali ya gua pikul, tuh kan. Beda dengan orang kuantum, nggak pernah berpikir begitu, ngapain gua pikul, tuh. Ini yang harus dilatih oleh kita. Kalau saya menggunakan misalnya itu truk, pindah sekian puluh ton hanya dengan sekali mikir dari semua, dan biayanya lebih murah daripada. Nah ini yang harus dilatih. Kalau orang fisik selalu berapa lama ya gua pergi ke sana, kalau gua jalan kaki berapa lama ya. Itu tadi semua. Nah inilah sahabat ya, mudah-mudahan. Nah teleportasi ini sebetulnya sudah ada zaman Nabi Sulaiman. Maka Abah kasih tahu pada kalian, sehebat-hebatnya zaman ini belum pernah bisa mengalahkan kehebatan zaman Nabi Sulaiman. Abah kasih tahu, teknologi yang pernah tertinggi zaman manusia, itulah kenapa bisa membangun adalah tembok Cina, Angkor Wat. 7 keajaiban dunia dibangun zaman Nabi Sulaiman. Dengan apa? Virtual. Yang disebut teleportasi. Maka lihat bagaimana diskusi Nabi Sulaiman. Saya ingin memberikan Balkis, berapa lama? Berapa menit? Kata dia, enggak. Saya ingin sebelum saya mengedip barang udah ada. Itu sama tuh. Masa Tuhan yang dulu dengan Tuhan yang sekarang sama. Lihat di dalam surat Maryam, tentang Maryam yang selalu, Zakaria sendiri seorang nabi bingung. Ini Maryam bukan rasul gitu. Tapi setiap aku datang selalu hidangan yang komplit tuh. Virtual. Cuma manusia sekarang selalu ingin fisik semuanya. Tadi semua. Enggak menggunakan metodologi lain. Pada Quran banyak, kalau abang mau buka sahabat, dalam Al-Quran itu banyak kecanggihan-kecanggihan yang sebetulnya adalah Allah berikan contoh kepada kita. Sehat semua ya buat Mas Adin semua. Mudah-mudahan dengan cara tadi insya Allah nanti malam kita coba bahas lagi sekali lagi, mungkin prakteknya lebih dalam lagi. Dan tadi semua, cuma katakanlah jangan mengatakan bahwa misalnya, oh wah ini jamin nggak? Ya enggak lah, abang nggak mau ngomong. Tadi semua itu adalah hak prerogatif Allah tadi semua ya. Nah karena tadi, maka menyelesaikannya juga oleh Allah tadi semua. Maka Abah tidak mau bikin pelatihan. Banyak yang minta Abah bikin pelatihan metodologinya, bagaimana narik napasnya, bagaimana ininya. Yang mau belajarlah ke sini saja. Cuma Abah tidak mau pelatihan-pelatihan nanti ujung-ujungnya duit tadi semua. Ya, itu saja yang Abah ingin berbagi pada kalian, teman-teman yang punya masalah tadi semua. Insya Allah ya, karena Abah juga tidak sedikit orang yang sudah Abah bisa bantu selesaikan selama dia mau selesai dengan persoalannya. Jemaah Abah tahu dari dulu Abah tuh nggak mau kerja, nggak mau capek, nggak mau ngapain dari semua. Walaupun dulu untuk belajarnya 8 tahun, 8 tahun susah, 8 tahun jadi dalam keadaan bahkan belum pernah barangkali yang secapek yang pernah Abah lakukan dengan kalian, mau tenggelam di laut 2 kali bahasanya jadi nelayan, pernah kulit cetak bata sekalipun. Tapi setelah ngerti semuanya,
Cukup dengan pikiran saja tadi semua ya. Bahkan maaf, tidak perlu duha, tidak perlu tahajud tadi semua. Inilah yang juga konsep yang harus diluruskan. Akhirnya tadi semua. Akhirnya banyak mantan-mantan tukang sholat duha, mantan-mantan sholat tahajud, mantan-mantan dikir, karena salah tujuan. Padahal dikir itu rasakan kehadiran. Zakaro yang dikron itu merasakan hudurnya dia bersama kita. Dalam wujud, dalam segala. Itulah ada nafas, anfas, tanafas, nufus. Harus dirasakan. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.